Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Puri Lestari. Saya dari Universitas Garut, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan dari program studi PGSD. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang teori kelekatan yang dikembangkan oleh John Bowlby yang sangat penting dalam memahami hubungan emosional anak dan pengaruhnya terhadap perkembangan mereka di sekolah dasar. Menurut Bowlby dan didukung oleh penelitian Mary Ainsworth, penjelasan ini saya ambil dari buku Human Development karya Papalia dan juga materi kuliah dari Ibu Sopa Siti Marwah MPD. Sebelum masuk ke pematerian, di sini saya akan masuk ke dalam daftar isi, yang dimana saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis kelekatan, tahapan pembentukan kelekatan, hubungan dengan pendidikan sekolah dasar, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian teori kelekatan. Teori kelekatan adalah teori perkembangan emosional yang dikembangkan oleh John Bowlby. Teori ini juga menjelaskan bahwa ikatan emosional antara anak dan pengasuh, utamanya biasanya ibu, sangat berpengaruh terhadap cara anak menjalin hubungan sosial, mengelola emosi, dan menghadapi stres di masa depan. Dengan kata lain, bagaimana hubungan anak dengan pengasuhnya di masa awal akan membentuk pola hubungan mereka seumur hidup. Contohnya adalah seperti kalau anak punya hubungan yang aman dan penuh kasih sayang dengan ibunya, besar kemungkinan dia akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan bisa membangun hubungan sosial yang sehat. Teori ini sangat penting karena masa kecil anak adalah pondasi dari kepribadiannya di masa depan. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan pada pematerian kedua, yaitu jenis-jenis kelekatan. Jenis-jenis kelekatan di sini tentunya dibagi 4 teman-teman. Yang pertama ada secure attachment yang berarti aman. Dan yang kedua ada avoidant attachment yang berarti menghindar. Dan yang ketiga ada ambivalent attachment yang berarti ambivalent. Dan yang terakhir ada disorganized attachment yang berarti cemas. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan masuk pada jenis-jenis kelekatan yang pertama, yaitu ada aman. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu jenis-jenis kelekatan aman. Nah, aman di sini berarti anak merasa aman dan percaya pada pengasuhnya. Saat pengasuh ada, anak merasa aman. Kalau ditinggal, dia mungkin sedih, tapi mudah tenang saat pengasuh kembali. Contohnya seperti anak bisa bermain sendiri, tapi tetap menoleh sesekali memastikan ibunya ada. Nah teman-teman, hal ini menunjukkan anak punya kepercayaan dasar bahwa pengasuh akan selalu hadir saat dibutuhkannya. Nah teman-teman, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelekatan yang kedua, yaitu ada menghindar. Menghindar yang dimaksud di sini yaitu adalah anak terlihat acuh atau cuek baik saat ditinggal maupun saat pengasuh kembali. Anak juga tidak mencari pelukan atau kenyamanan dari pengasuh. Hal ini terjadi karena anak sudah terbiasa tidak mendapatkan respon hangat. Misalnya, jika pengasuh sering dingin, sibuk, atau tidak peduli saat anak menangis. Akhirnya, anak memilih tidak bergantung emosional pada siapapun. Baik teman-temanku sekalian, di sini saya juga akan masuk pada jenis-jenis kelekatan yang ketiga, yaitu ada cemas. Apa sih jenis-jenis kelekatan cemas itu? Nah teman-teman, cemas di sini yaitu anak menjadi takut ditinggal, sangat cemas, sering menangis berlebihan. Ini karena anak tidak bisa menebak apakah pengasuh akan ada atau tidak saat dia butuh. Selain itu, pengasuhnya mungkin kadang hadir, kadang menghilang, sehingga anak merasa tidak yakin dan menjadi sangat tergantung dan tidak percaya diri. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelekatan yang terakhir, yaitu ada kelekatan ambivalen.
Nah, teman-teman, ambivalen di sini yaitu anak menunjukkan sikap bingung atau bertentangan. Misalnya mendekat lalu menjauh. Anak ingin perhatian, tapi juga merasa ragu atau marah karena pengasuh sering bersikap tidak konsisten. Kadang pengasuhnya sangat perhatian, tapi kadang cuek atau marah. Akibatnya, anak jadi sulit mempercayai hubungan dan sering menunjukkan ledakan emosi saat ditinggal. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pada pemateri tahapan pembentukan kelekatan menurut Bowlby. John Bowlby juga menjelaskan bahwa kelekatan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui 4 tahap perkembangan. Nah teman-teman, tahap yang pertama di sini yaitu ada prakelekatan pada usia 0 sampai 6 minggu. Pada tahap ini, tentunya teman-teman, bayi baru lahir belum bisa membedakan siapa orang-orang di sekitarnya. Namun, mereka sudah mulai menunjukkan sinyal dasar seperti menangis, tersenyum, atau gerakan tangan yang bertujuan menarik perhatian orang dewasa. Tapi belum ada preferensi, artinya bayi belum tentu terlalu peduli siapa yang merespons asal ada yang datang. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pada tahapan pembentukan yang kedua, yaitu ada kelekatan dalam pembentukan 6 minggu sampai 6 hingga 8 bulan. Di usia ini, bayi mulai bisa mengenali wajah dan suara pengasuh utamanya, biasanya ibu atau ayah. Mereka menunjukkan reaksi lebih positif pada orang yang sudah dikenal. Misalnya, tersenyum saat melihat ibunya, tapi kalau ditinggal bayi belum protes atau menangis karena belum sepenuhnya paham tentang perpisahan. Baik teman-teman, selanjutnya ada kelekatan jelas dari usia 6 hingga 8 bulan sampai 18 hingga 24 bulan. Di tahap ini, bayi sudah punya ikatan kuat dengan pengasuh utamanya. Kalau ditinggal, mereka menangis atau menunjukkan kecemasan. Kalau diajak oleh orang asing, bayi sering menolak atau takut. Ini disebut juga dengan kecemasan terhadap orang asing. Kelekatan sudah terbentuk jelas dan anak mulai sangat bergantung secara emosional pada pengasuhnya. Nah teman-teman, yang terakhir ada hubungan resiprokal yang dimana terdapat pada usia 2 tahun ke atas. Anak sudah bisa memahami bahwa orang tuanya bisa pergi dan kembali. Contohnya, anak bisa diberitahu, "Mama kerja dulu ya, nanti pulang." Anak juga mulai bisa menenangkan dirinya sendiri dan tidak terlalu rewel jika ditinggal, karena sudah mengerti bahwa perpisahan itu hanya sementara. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang hubungan teori kelekatan dengan pendidikan sekolah dasar. Teori kelekatan ini sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Mengapa? Karena di sekolah, guru menjadi pengganti sementara dari figur pengasuh di rumah. Maka, guru harus bisa menjadi sosok yang aman secara emosional, penuh perhatian, dan responsif. Beberapa hal penting. Yang pertama, guru harus menunjukkan empati dan kesabaran. Yang kedua, ciptakan suasana kelas yang hangat, tenang, dan suportif. Dan yang ketiga, guru juga terlalu memahami bahwa perilaku murid bisa jadi cerminan dari jenis kelekatan mereka di rumah. Contohnya, yang pertama ada anak yang rewel atau sangat pemalu, bisa jadi punya kelekatan ambivalen atau cemas. Dan yang kedua ada anak yang tidak peduli atau suka menyendiri, bisa jadi punya kelekatan menghindar. Dengan memahami ini, guru bisa lebih bijak dan mendampingi murid sesuai dengan kebutuhannya. Oke teman-teman, selanjutnya yang terakhir ada yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah teori kelekatan membantu guru memahami pentingnya hubungan emosional dalam perkembangan anak. Dengan memahami tipe-tipe kelekatan, guru dapat lebih bijak dalam mendampingi siswa yang mengalami kesulitan sosial atau emosional. Nah teman-teman, kadang anak yang terlihat sulit bukan berarti nakal. Bisa jadi dia hanya butuh seseorang yang mengerti perasaannya. Lewat teori kelekatan ini, kita belajar untuk menjadi guru yang bukan hanya mengejar, tapi juga memahami. Oke teman-teman, itu saja video yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like ya.
komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten seru-seru lainnya. Cek juga video-video lainnya di channel ini. Siapa tahu ada yang kamu suka. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat, menghibur, atau bahkan bisa jadi inspirasi buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.